Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di subuh hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang dimana jamaah sekalian sangat mahal ya harganya, nilainya, karena saya tidak tahu ya berapa jumlah penduduk muslim di Telkommas, khususnya di sekitar daerah Masjid Nuliman II, dan saya yakin pasti banyak muslimnya. Tapi alhamdulillah Allah gerakkan hati-hati kita untuk berangkat ke masjidnya Allah, untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang dimana telah Rasulullah SAW kabarkan kepada kita semua ciri-ciri orang munafik itu ternyata mereka yang jarang beribadah salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Dan semoga kita terhindar dari ciri-ciri orang munafik itu. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada manusia terhebat, manusia terpilih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa peradaban yang penuh kejahiliaan menuju peradaban yang penuh dengan cahaya iman. Dan alhamdulillah dengan perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, kita pun dapat mengenal Islam sampai sekarang ini. Sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin singkat saja yang ingin saya sampaikan di kultum subuh kali ini. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita semua bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu surga itu dibuka jamaah sekalian. Kemudian pintu-pintu neraka itu ditutup. Lalu musuh kita yang nyata yaitu syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat heran ya apabila ada orang telah diberikan kesempatan kepadanya untuk menikmati bulan Ramadan tapi masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat setan dibelenggu saja ia masih bermaksiat. Apa kabar kalau ketika di luar bulan Ramadan, ketika setan-setan sudah tidak dibelenggu lagi? Mungkin setan-setan mengatakan, ya mereka teman saya jalur VIP. Karena tanpa digoda pun, dengan setan dibelenggu pun, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua tipe manusia ketika Ramadan itu akan berakhir jamaah sekalian. Yang pertama, mereka yang bersedih karena sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Dan yang kedua, mereka yang gembira karena telah habis masa mereka untuk menahan dahaga di bulan Ramadan. Pertanyaannya, kita ini yang termasuk yang mana jemaah sekalian? Apakah kita akan menjadi orang yang ya sedikit lagi kita akan lebaran, menggunakan pakaian baru, siang-siang tidak usah menahan lapar lagi? Ataukah kita orang-orang yang akan bersedih jemaah sekalian? Karena di bulan Ramadan ini Allah telah mengabarkan kepada kita semua bahwa apa amalan-amalan yang kita kerjakan itu akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Terutama di waktu subuh ini jemaah sekalian. Di waktu subuh ini betul-betul menjadi ladang bagi kita semua untuk mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang pertama sebelum subuh, ini nikmatnya di bulan Ramadan ya, kita bangun sahur. Jadi bangun sahur itu paling kita bangun jam 3. Di situ waktu paling terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud sebelum masuknya waktu subuh. Kalau misalnya berat 11 rakaat bisa 2 rakaat. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan 4 keutamaan bagi hamba-hambanya yang melaksanakan sholat tahajud, yang dimana keutamaan ini tidak terdapat pada sholat-sholat fardu lainnya atau sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi keutamaannya itu ada 4 jamaah sekalian. Yang pertama yaitu Allah akan mengangkat karir atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Yang kedua, Allah akan bimbing langsung sehingga pekerjaannya akan lebih mudah. Yang ketiga, Allah akan berikan jalan keluar terbaik terhadap persoalan yang dirasakan. Dan yang keempat, ini keutamaannya untuk yang melaksanakan sholat tahajud, yaitu Allah akan tolong langsung ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Jadi itu dia 4 keutamaan bagi hamba-hamba Allah yang melaksanakan sholat tahajud. Dan yang kelima itu jamaah sekalian, bahwasanya tahajud ini adalah kebiasaan ahli surga yang hidup di dunia. Jadi ketika jamaah sekalian mau lihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan ahli surga di dunia itu, ya tahajud jamaah sekalian. Tidak sulit. Apalagi di bulan Ramadan. 2 rakaat pun cukup. Ya. Nah, kemudian setelah tahajud ada amalan lagi nih sebelum memasuki waktu subuh. Ya mungkin kita tahu ya, orang-orang terkaya di dunia, mungkin kita kenal namanya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Warren Buffett, ya. Mereka termasuk orang-orang terkaya di dunia. Tapi ternyata ada orang yang lebih kaya lagi daripada itu. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Karena Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya siapa yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, maka pahalanya sama dengan dunia beserta isinya. Nah, setelah subuh pun ada lagi amalan yang bisa jamaah lakukan, yaitu salat Isra di waktu syuruk. Ini pernah dibahas kemarin. Jadi waktu syuruk itu ketika matahari seperti ujung tombak, ketingginya seperti ujung tombak. Itu waktunya sekitar 1 jam setelah sholat subuh. Jadi kalau misalnya kita mau hitung sekarang, mungkin sekitar jam 6 lewat lah, itu sudah masuk waktu syuruk. Nah, ketika kita melaksanakan, jadi cara melaksanakannya bagi jamaah yang di masjid setelah melaksanakan sholat subuh, itu bisa berdiam diri dulu di masjid dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitasnya bebas, yang penting tidak keluar dalam masjid. Aktivitasnya bisa berzikir, bisa mengaji sampai menunggu waktu syuruk. Dan ketika masuk waktu syuruk, kerjakanlah 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Nah, untuk ibu-ibu yang sholat di rumah juga bisa dilaksanakan. Jadi ketika sholat subuh di rumah, maka berdiam dirilah di rumah sampai menunggu waktu syuruk. Ketika masuk waktu syuruk, maka kerjakanlah 2 rakaat itu, karena pahalanya enggak main-main, sama seperti haji dan umroh. Jadi kalau ada yang belum pernah merasakan haji dan umroh, bisa laksanakan dulu ini. Semoga Allah beri kemudahan sehingga bisa melaksanakan yang aslinya nanti di Baitullah. Kemudian jamaah sekalian, ada juga wasiat. Ini amalan yang bisa kita laksanakan selama bulan Ramadan sampai berakhirnya nanti.
Dan ini amalan yang tidak ditinggalkan oleh para sahabat Nabi dan juga tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan menjaga 40 rakaat dalam satu hari. 40 rakaat itu apa saja? Jadi 40 rakaat itu yaitu 17 rakaat solat fardu atau solat wajib. Yang kedua 11 rakaat solat tahajud dan witir. Dan yang ketiga yaitu solat 12 rakaat solat rawatib. Jadi 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan amalan ini itu 40 rakaat semuanya, amalan yang tidak ditinggalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka semua diberikan kemudahan dalam hidup, dibimbing Allah langsung karena mengerjakan aman-aman ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada terdapat kesalahan, itu dari saya sendiri. Adapun benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin.